Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Martinus Soeharto SS beserta Ibu Desi Puspita Sari SPD selaku penguji ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zandra Alivia Khonita dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor presensi 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil ulasan yang telah saya buat dari sebuah novel yang berjudul Jangan Buang Ibu, Nak. Novel ini adalah novel ketiga yang ditulis oleh seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang bernama Wahyu Dera Priyangga. Novel yang diterbitkan oleh Wahyu Kolbu yang merupakan cetakan kedua ini terbit di Jakarta pada tahun 2014. Karena novel ini sudah mengalami cetakan kedua, maka cerita tersebut dapat membuat pembaca ikut merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang ditulis. Dengan buku yang bersampul seorang perempuan ditambah dengan kursi roda di bawahnya ini hanya berhalaman 209. Namun, buku ini sudah dapat menceritakan maksud dan tujuan dari sang penulis. Novel ini diawali dengan cerita seorang ibu yang bernama Restiana yang telah ditinggal oleh sang suami dikarenakan kecelakaan saat menjemput anak sulungnya. Restiana memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Seorang ibu tersebut mencari nafkah sendiri demi menyekolahkan anak-anaknya dan menghidupi keluarga kecilnya. Banyak perjuangan yang ia lakukan agar dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Mulai dari berjualan sayur, membuka jasa jahit baju, menjual rumahnya, berkebun, mengikuti program pemerintah untuk transmigrasi ke Maluku, membuat kebun sendiri, hingga membuat peternakan budidaya ikan lele. Semua itu ia lakukan agar dapat melihat anak-anaknya sukses sesuai dengan harapannya dan suaminya. Dengan berbagai perjuangan yang ia lakukan, ia berhasil menyekolahkan anak sulungnya hingga Universitas Indonesia, memberikan sebuah usaha budidaya ikan lele untuk si tengah, dan berhasil menyekolahkan si bungsu walau pernah berhenti karena ia dan keluarga kecilnya pindah ke Maluku. Kala itu, kedua anaknya telah menikah dengan pilihannya sendiri. Tengah menikahi gadis yang bernama Lis, yang ia temui saat ia tinggal di Bogor. Dan bungsu telah menikah dengan seorang ABRI yang bernama Junaidi. Sedangkan sulung, ia bekerja di sebuah perusahaan asing di Malaysia. Setelah pernikahan bungsu, Restiana ikut tinggal bersama si bungsu di Yogyakarta, kota kelahirannya. Tak lama dari itu, ia mendapatkan kabar bahwa anaknya sulung menjadi buronan para polisi akibat pencurian kecil-kecilan. Selain itu, sulung juga tidak pernah menyelesaikan kuliahnya dan tidak pernah bekerja di Malaysia. Akibat berita tersebut, Restiana mengalami sakit stroke. Sampai pada suatu ketika, menantunya mendapatkan tugas di Aceh. Bungsu dan Junaidi tidak sanggup untuk merawat dan memilih untuk menitipkan ibunya ke Panti Jompo Weda Dharma Sejahtera. Saat di Panti Jompo, Restiana dirawat oleh seorang gadis yang kerap ia sebut dengan malaikat. Restiana menghabiskan sisa umurnya di panti, dengan harapan akan dijemput kembali oleh sang anak. Sayangnya, harapan tersebut tak pernah terjadi. Restiana meninggal tanpa dampingan dari anak maupun cucunya. Namun, hingga akhir hayatnya, Restiana tidak pernah membenci anaknya. Restiana senantiasa menyayangi dan mendoakan ketiga anaknya tersebut. Nah, itu tadi adalah cerita singkat dari novel Jangan Buang Ibu, Nak. Sekarang, saya akan membahas tentang unsur intrinsik dari novel tersebut. Alur yang digunakan pada novel ini menggunakan alur maju. Hal tersebut terlihat saat penulis menceritakan kehidupan saat anak-anaknya masih SD hingga anak-anaknya sukses, serta terlihat juga hingga Restiana wafat. Terdapat banyak tokoh pada novel ini, diantaranya Ibu Restiana, sulung, tengah, bungsu, Lis, dan Junaidi. Latar tempat pada novel tersebut juga banyak, ada yang di rumah, di Jakarta,
Bogor, Bengkulu, Yogyakarta, dan Panti Jompo. Latar waktu yang diceritakan juga bervariasi, contohnya pada 13 Maret 1970, Desember 1977, 10 Desember 2011 saat Restiana wafat. Latar suasana yang diberikan sang penulis adalah sedih. Hal tersebut terlihat saat bungsu menitipkan dan meninggalkan ibunya ke Panti Jompo. Selain itu terlihat saat sulung berbohong dan tidak berbakti kepada ibunya. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dari sang pembaca. Menurut saya, kelebihan dari novel tersebut diantaranya yaitu pilihan kata yang bahasanya sangat mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa yang mudah dan ringan. Dari penggunaan kata yang mudah untuk dipahami tersebut, membuat pembaca ikut merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang telah dibuat oleh sang penulis. Selain itu, novel ini juga membuat si pembaca dapat mengoreksi dirinya sendiri tentang kewajiban seorang anak untuk memuliakan ibunya, dan si pembaca juga bisa lebih tahu teguh dan kuatnya perasaan seorang ibu ketika anak-anaknya melukai hatinya. Sedangkan bagian kekurangan dari novel ini diantaranya adalah terdapat penulisan yang salah sehingga harus diperbaiki kembali. Selain itu, pemilihan sampul yang kurang menarik membuat pembaca ragu untuk memilih novel tersebut. Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama oleh para pemuda. Karena dalam buku ini terdapat banyak makna yang sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, buku ini juga disajikan oleh kosakata yang sangat mudah dipahami oleh para pembaca, sehingga sangat menarik untuk dibaca agar kita bisa menjadi seorang anak yang mampu berbakti kepada orang tua dan bisa menghargai kerja keras seorang ibu untuk menghidupi dan berjuang untuk mencapai kesuksesan anak-anaknya. Seorang ibu juga tetap memberikan kasih sayang serta doa sampai akhir hayatnya. Berterima kasihlah kepada sang ibu dan jadilah anak yang tahu balas budi terhadap ibumu. Itu tadi adalah sedikit ulasan dari saya. Jika kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap ulasan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.